Anda kembali di Prime Time News. Pemirsa, Timnas Indonesia U19 meraih kemenangan 3 gol tanpa balas atas Myanmar dalam laga perdana Piala AFF U19. Meski menang, pelatih Nova Arianto menegaskan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh Garuda Muda. Kita lihat kesempatan Dimas dan Arkan Kakak, kita lihat Arkan Kakak. Piala AFF U19 sudah dimulai kali ini. Kita lihat Timnas Indonesia U19 mengawali perdana di Piala AFF U19 2026 dengan hasil sempurna. Tim asuhan Nova Arianto ini menang telak 3-0 atas Timnas Myanmar dalam laga grup A di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang pada Senin malam. Garuda Muda mendominasi permainan dan serangan di babak pertama, namun kesulitan mencetak gol karena solidnya pertahanan Myanmar. Beberapa peluang Garuda Muda masih dimentahkan tim tamu. Gol pembuka Indonesia baru tercipta di menit ke-36 lewat sontekan Arkan Kakak. Hingga babak pertama berakhir, Indonesia unggul 1-0 atas Myanmar. Meski sudah unggul, Arkan Kakak CS tetap tampil menyerang. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit 78 melalui gol Dimas Adi Prasetyo setelah memanfaatkan kesalahan dari kiper Saikan Miyo. Di penghujung pertandingan, Dimas kembali menjebol gawang Myanmar. Hingga peluit akhir, Garuda Muda menang 3 gol tanpa balas atas Myanmar. 3 poin perdana membawa grup muda berada di puncak klasemen grup A. Pelatih Timnas U19 Nova Arianto mengaku tetap melakukan evaluasi kepada tim meski anak asuhnya meraih kemenangan. Nova menilai evaluasi paling utama adalah menumbuhkan rasa percaya diri pemain, karena percaya diri sangat berpengaruh pada permainan. Saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama. Jadi ada sedikit nervous, sedikit tidak percaya diri, dalam bergerak juga tidak percaya diri. Itu saya pikir masih hal yang wajar, dan saya harap pemain bisa banyak belajar dari game hari ini, karena kedepannya sekali lagi target kami adalah bisa lolos Piala Asia, dan AFF ini menjadi bagian penting dalam persiapan kami. Menghadapi laga selanjutnya, Timnas Indonesia U19 akan melawan Timor Leste pada Kamis 4 Juni 2026. Nova berharap anak asuhnya bisa belajar banyak dari laga perdana saat mengalahkan Myanmar, terutama pada awal laga. Pemirsa, Timnas Indonesia U19 baru saja membuka laga di Piala AFF U19 2026 dengan kemenangan 3 gol tanpa balas atas Myanmar lewat gol Arkan Kakak dan brace Dimas Adi Prasetyo. Dengan awal yang bagus ini, apakah Garuda Muda mampu mempertahankan gelar juara Piala AFF U19? Untuk membahasnya, kita langsung bergabung bersama pengamat sepak bola Bung Haris Pardede. Bung Harpa, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, kabar baik Mas Iqbal. Terima kasih Bung Harpa sudah bergabung, ini kabar gembira. Meskipun hasilnya bagus sekali ya 3-0, tapi Coach Nova tadi bilang ini sebenarnya masih jauh dari yang diharapkan. Nah, padahal banyak yang melihat sebenarnya di babak awal ini permainan timnas termasuk bagus dari segi penguasaan permainan, juga kemudian proses membangun serangan-serangan. Nah, apakah menurut Anda sebenarnya skor 3-0 ini sudah mencerminkan dominasi, atau sebenarnya masih bisa ada celah yang dioptimalkan di babak pertama, Bung Harpa? Ya, tentu win is still win ya. Kita pasti senang, apalagi sebagai penonton soal timnas, walaupun 19 menang 3-0, ya kita pasti senang. Tapi kalau kita lihat dari perspektif yang berbeda atau perspektif yang lebih luas, maka point of view beda-beda. Kalau yang lebih luas, bahwa mesti diingat nih, Mas Iqbal dan juga pemirsa, bahwa ini hanya turnamen regional U19. Jadi very small scale. Artinya saya hanya mau bilang bahwa kita jangan terlalu euforia sekali, jangan terlalu juga kecewa sekali kalau sampai gagal. Jadi ini hanya anak tangga kedua mungkin dalam perjalanan tim nasional senior kita, nanti masih jauh perjalanannya. Nah, yang kedua kita lihat dari perspektif Coach Nova Arianto. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Saya pikir salah satunya adalah untuk membuat para pemain tidak cepat puas. Nah, ini yang saya katakan berbeda-beda. Kalau saya sih kita senang-senang aja tim nasional menang 3-0 gitu kan, tapi dari perspektif pelatih, dia tidak ingin membuat Arkan Kakak dan kawan-kawan cepat puas, karena mereka ini masih dalam pembentukan, usia 17, mungkin 18 maksimum, dan masih panjang. Bahkan untuk perjalanan kompetisi ini pun kita masih akan menghadapi Timor Leste, dan tentunya di pertandingan terakhir lawan terberat akan kita hadapi menghadapi Vietnam. Jadi
Overall kita mengapresiasi secukupnya. Saya pun sangat senang melihat permainan rekan kakak dan kawan-kawan, terutama Dimas Adi yang mencetak gol 2 kali di penghujung laga. Kita dukung terus, tapi jangan lupa seperti dikatakan oleh Coach Nova Arianto di di konferensi pers, masih ada beberapa catatan yang saya pikir ini justru bagus. Jadi satu sisi kita mengawali turnamen dengan kemenangan, ini tidak mudah seperti dikatakan Coach Nova, pasti pemain selalu gugup tapi bisa menang, tapi masih banyak catatan yang tentunya mudah-mudahan terus berkembang di pertandingan-pertandingan berikutnya di turnamen AFF U19 kali ini. Oke, agar tidak cepat puas, ini terkait dengan mental dan juga psikis dalam persiapan ya, Bung Harpa. Nah, ada perubahan krusial ya kita lihat di babak kedua, memasukkan Dimas Adi Prasetyo yang langsung mencetak 2 gol. Nah, melihat kontribusi Dimas sebagai pemain pengganti ini, bagaimana Anda melihat kekuatan skuad U19 saat ini, Bung Harpa? Ya, pertama sempat salah tulis itu ya, kalau nggak salah di DSP-nya AFF ya, sempat salah Dimas Wijaksono ya, yang benar Dimas Adi, itu yang pertama. Tapi yang kedua justru pergantian di babak pertama ini yang lebih krusial menurut saya. Ini yang membuat saya pikir Coach Nova itu pelatih yang kelihatan mengatang. Jadi pelatih itu sebenarnya banyak faktor kalau dia dibilang hebat ya. Salah satunya itu adalah reaksi atau respon mereka tiap pertandingan, tiap second dia harus melihat situasi di lapangan seperti apa. Salah satunya justru di menit ke-32 pergantian antara Zinedine Ardiansyah digantikan oleh Isfandiar Abdillah di menit 32, dan selang beberapa menit kan langsung sisi kiri itu lebih hidup dan akhirnya rekan kakak bisa mencetak gol. Jadi dan ya tentu juga Dimas Adi juga sama, itu juga bagian rangkaian dari respon yang sangat positif dari Coach Nova, dan ini saya pikir menunjukkan bahwa Coach Nova benar-benar paham sekali anak buahnya seperti apa, kemampuannya, kelemahannya, dan juga lawan. Jadi ini yang kita harapkan juga dengan pelatih yang kita tahu sangat matang seperti Coach Nova bisa membimbing anak-anak ini, membimbing Zinedine dan kawan-kawan untuk bisa berkembang terus seperti itu. Oke. Nah, ini kan artinya ada peluang yang berhasil dimanfaatkan dengan gol yang dihasilkan dari memanfaatkan kesalahan lawan ya pada saat kemarin itu, kesalahan dari bek Myanmar, Ted Pangsu kalau tidak salah. Nah, tapi itu kalau di lini depan tentu harapan besar. Tapi kalau di lini belakang, Bung Harpa, perbaikan apa kalau kita lihat dari pertandingan kemarin yang paling mendesak, terutama di sektor pertahanan, karena lawan selanjutnya akan lebih agresif seperti Vietnam, Bung Harpa? Ya, memang betul sekali ya. Jadi kita cukup beruntung juga dengan jadwal ini yang gradasinya enak lah begitu. Jadi dari yang menurut saya dari yang sedang kurang sedikit, baru nanti yang berat terakhir. Jadi nanti ada kesempatan untuk evaluasi. Artinya kalau kita mungkin di belakang kita membuat kesalahan menghadapi Timur Leste, mungkin nggak langsung dihukum. Kalau kita membuat kesalahan di lini belakang lawan tim seperti Myanmar, mungkin nggak langsung fatal. Tapi lawan Vietnam, apalagi nanti lebih berat lagi lawannya di babak selanjutnya kalau lolos. Nah, ini tidak boleh terjadi gitu loh. Jadi ada beberapa kesalahan yang memang katakanlah kekurangan yang mesti diperbaiki. Salah satunya adalah pergerakan tanpa bola. Ya, ini dalam hal bagaimana transisi menyerang. Ada beberapa lah pemain yang kelihatannya kurang maksimal gitu ya, kurang jejak gitu ya. Ini satu poin. Yang kedua adalah transisi bertahannya itu juga ada 1-2 momen yang memang para pemain lemah dalam menutup posisi lawan gitu, karena lawan udah bisa langsung one on one menghadap. Nah, ini berbahaya, jadi lama dia harusnya langsung cepat nutup supaya lawan itu agak kesulitan untuk membangun serangan, sehingga mereka antara membuat kesalahan atau mengembalikan bola ke belakang. Tapi it's okay, again ini adalah PR dasar yang saya pikir sangat normal, sangat alamiah, dan justru kalau saya pribadi senang mereka melakukannya di tahap ini gitu, biar nanti mereka semakin sedikit melakukan kesalahannya ketika naik ke usia yang berikutnya, ke jenjang U20, U23, dan bahkan senior. Jadi mereka lebih firm lagi dalam memahami setiap pertandingan. Oke, dan itu ditegaskan oleh Coach Nova ya, U19 ini digunakan untuk meningkatkan efektivitas dari teknis untuk mempersiapkan U20, Bung Harpa. Nah, ini kan poinnya sama ya dengan Vietnam, sama-sama 3-0, sama-sama 3 poin. Jadi menurut Anda, kalau dari analisis antara Indonesia dan Vietnam, dari segi keunggulan taktis siapa yang lebih matang untuk nanti keluar sebagai juara grup? Tentunya kita berharap timnas Indonesia yang keluar ya, tapi secara taktis akan seperti apa? Ya, harus diakui ya, kalau secara taktis saya pikir Indonesia itu nggak kalah, tapi secara militansi ini harus diakui kadang Vietnam unggul ya. Semangat mereka, kemudian daya juang mereka, ini yang kadang-kadang
menjadi kelebihan mereka. Ya walaupun kadang-kadang kita oke juga gitu. Dan ini menjadi kelebihan dari Vietnam sejak dini mereka diajarkan. Kenapa? Karena secara teknis sebenarnya mereka nggak terlalu bagus-bagus banget. Sehingga mereka menutupinya dalam tanda kutip dengan permainan agresif. Ya kita bisa lihat kakak-kakak mereka tuh di Piala Asia U23 kemarin itu luar biasa. Lawan Saudi itu dibikin megap-megap mereka sampai 120 menit main mereka nggak berhenti berlari. Nah itu kelebihan mereka. Yang berikutnya juga soal emosi ya. Ini emosi kadang-kadang pemain Vietnam itu kita tahu lah, semua penonton bola tahu nih pinter-pinter bagaimana mereka ini tahu kelebihan mereka, tahu kelemahan kita gitu. Kelebihan mereka apa? Mereka pandai memprovokasi. Ya suka atau nggak suka itu bagian dari sepak bola. Kalau kita ingat dulu zaman MU dan Arsenal, Vieira dan Kane itu selalu itu biasa ya, mereka memprovokasi untuk merusak ritme permainan lawan. Nanti mereka jago aja dan itu merupakan kelemahan kita. Orang kita itu gampang disindir gitu loh, cepat tersinggung, cepat ngamuk, cepat reaktif dan itu mereka tahu betul. Ya Park Hang-seo melakukan itu, kemudian pelatih mereka usia 23 siapa saya lupa itu dari Korea Selatan juga tahu kelemahan itu dan mereka suka menggunakan itu. Nah ini saya pikir Coach Novo udah berpengalaman semasa dia menjadi asisten Sintayong kan akhirnya berhasil kan mengalahkan Vietnam 3 kali kan di round 2 lalu di Piala Asia. Nah kenapa? Jadi ini mungkin saya pikir sudah menjadi makanan dari Coach Novo saat itu dan bisa ditularkan ke Arkan dan kawan-kawan. Nanti kita lihat ya di pertandingan ketiga pasti ada 1-2 mereka ngulur-ngulur waktu, mungkin lagi bola mati bolanya dilempar ke samping supaya kita emosi. Nah ini tugas dari pelatih karena ini kan anak-anak ya Mas Iqbal ya, masih umur 16 tahun 17 tahun pasti mungkin emosinya sedang meletup-letup gitu ya. Nah ini yang perlu diredam oleh Coach Nova sebagai abang-abangan atau katakanlah pelatih yang tahu betul soal situasi ini seperti itu. Dan tampaknya kita sudah melihat ya gaya dari Coach Nova tadi tidak ingin para pemain tim merasa puas sehingga lebih terlecut untuk menghasilkan hasil yang lebih baik dan jangan pernah meremehkan lawan begitu apapun hasilnya. Nah jadi selama sesi latihan Bung Harpa kalau kita melihat dari usia seperti ini dan juga ada potensi nanti dimainkan emosinya oleh Vietnam, apa yang harus diperkuat lagi selama sesi latihan sebelum tim kembali turun ke lapangan nanti? Ya, secara detail mungkin pelatih yang lebih tahu ya. Ini macam-macam teorinya ya, macam-macam juga mekanismenya. Sedikit saya mau ajak kita melihat misalnya Arsenal ya, dulu ada cuplikan itu Arteta ketika ingin menghadapi Liverpool, dia nyanyikan tuh lagu You'll Never Walk Alone. Itu kan teror biasanya di Anfield untuk membuat mental lawan runtuh. Nah, mungkin di Indonesia entah bagaimana caranya, ya mungkin di style bahasa-bahasa Vietnam atau apa yang membuat mereka terbiasa ketika ada provokasi itu sehingga mereka terbiasa. Jadi itu kembali lagi ke mekanisme pelatih, mereka yang lebih tahu detail. Intinya adalah bagaimana para pemain itu ketika pindah tempur mereka sudah siap, sudah tahu mengantisipasi bagaimana ketika lawan-lawan memprovokasi itu mereka tidak cepat emosional gitu ya. Mungkin disewa pemain bayaran dari mana, kemudian disuruh mengganggu dengan kata-kata yang keras supaya pemain itu terbiasa. Banyak mekanisme itu biasanya kreativitas dan improvisasi pelatih untuk untuk membuat para pemain itu sudah mendapatkan simulasi sebelum nanti menghadapi situasi yang sebenarnya. Oke, kalau gitu jadi lebih menyesuaikan gitu secara psikologis begitu ya dengan linguistik. Jadi mungkin kita bisa bilang Hy vọng du tốt đẹp nat seden, artinya wish all the best untuk timnas Indonesia dalam bahasa Vietnam. Sure, of course. Terima kasih Bung Harpa, perspektif yang menarik. Kita tentunya berharap yang terbaik untuk timnas Garuda Muda. Amin. Terima kasih Bung Harpa sudah bergabung dengan Prime Time News.